Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehan Raffi dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan nama-nama beserta fungsi dari alat kimia di laboratorium. Yang pertama ada tabung reaksi. Fungsinya adalah untuk tempat mereaksikan dua larutan bahan kimia atau lebih serta sebagai tempat mengembangbiakkan mikroba dalam media cair. Yang kedua, rak tabung reaksi. Fungsinya adalah untuk menjadi wadah meletakkan tabung reaksi saat praktikum atau mempraktekkan bahan kimia. Yang ketiga, ada gelas ukur. Fungsi dari gelas ukur ini adalah untuk mengukur seberapa volume cairan tersebut. Yang keempat, ada spatula. Spatula di sini sebagai sendok yang digunakan untuk mengambil bahan kimia dan menjadi alat pengaduk saat membuat suatu larutan. Yang kelima, ada kaca arloji. Di sini fungsinya adalah penutup gelas kimia ketika sedang proses pemanasan sampel. Yang keenam ada labu Erlenmeyer. Fungsinya adalah menjadi wadah dari bahan kimia cair. Yang ketujuh ada penjepit statif. Fungsinya adalah menjepit destilator untuk penentuan kadar air secara destilasi. Yang kedelapan di sini ada neraca analitik. Fungsi dari neraca ini adalah mengetahui atau mengukur massa zat cair atau zat padat yang sangat kecil dengan tingkat ketinggian yang sangat tinggi. Yang kesembilan ada tiang statif. Fungsi dari tiang statif ini adalah untuk meneteskan bahan penetrasi ke dalam sampel. Yang ke-10, pipet tetes. Pipet tetes di sini berfungsi sebagai saluran tunggal yang biasa digunakan di lab biologi dan kimia untuk memindahkan cairan dengan volume yang sangat kecil. 7. Penjepit tabung reaksi. Fungsi dari penjepit tabung reaksi adalah alat untuk menjepit tabung reaksi tadi pada saat dipanaskan saat proses pemanasan berlangsung. Yang ke-12 ada pipet volumetri. Di sini fungsinya untuk memindahkan cairan-cairan yang digunakan dalam proses pengujian dengan jumlah mulai yang sangat kecil hingga ukuran lainnya. Ke-13 di sini ada corong. Fungsi dari corong tersebut adalah sebagai alat bantu untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel yang berbahan kecil. Ke-14 di sini adalah penjepit besar. Fungsinya sama seperti penjepit tabung reaksi, kurang lebih seperti penjepit tabung reaksi. Ke-15 di sini ada pembakar Bunsen. Fungsi dari pembakar Bunsen adalah alat lab yang digunakan untuk menghasilkan api gas terbuka tunggal yang digunakan untuk pemanasan. Ke-16 ada kawat kasa. Fungsi dari kawat kasa adalah untuk menahan beker atau labu ketika proses pemanasan Bunsen atau spiritus. Ke-17 di sini ada mortar dan alu. Fungsi dari mortar dan alu adalah untuk menghaluskan atau mengerus suatu benda atau zat atau mengecilkan. Di sini saya akan menyebutkan bahan-bahan bahaya dalam laboratorium. Yang pertama ada eksplosif atau mudah terbakar. Yang kedua ini adalah oxidizing atau mengoksidasi. Yang ketiga, lambang ini sangatlah mudah terbakar. Yang keempat, toksik atau ini sangat beracun. Yang kelima, ada iritan atau mudah menyebabkan iritasi. Yang keenam, ada harmful atau bahan yang sangat berbahaya. Yang ketujuh, ada korosif. Yang kedelapan, ini adalah bahan berbahaya bagi lingkungan.